Kembali lagi di channel Tips CPNS P3K. Di kesempatan yang baik ini, kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan penataan non-ASN tahun 2025, yang mana ada edaran yang dikeluarkan oleh BKN dalam bentuk siaran pers. Informasi ini akan kita lihat bersama-sama, yang tentunya berkaitan dengan data pelamar untuk P3K. Tentunya ini merupakan bagian dari penataan non-ASN untuk menjadi P3K. Oleh karena itu, silakan disimak hingga selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, di sini sudah ada siaran pers yang dikeluarkan oleh BKN pada tanggal 23 Januari yang lalu. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat siaran persnya. Di sini disampaikan bahwa sebanyak 1.168.700 43 non-ASN dalam database BKN telah mendaftar seleksi P3K 2024. Dalam siaran pers ini juga disampaikan bahwa pendaftaran seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 telah resmi berakhir pada tanggal 20 Januari 2025 setelah dilakukan perpanjangan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada non-ASN atau tenaga honorer, khususnya non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN. Tidak hanya itu, teman-teman. Sebelum pendaftaran berakhir, pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional juga telah menetapkan kriteria pelamar tambahan, di mana non-ASN database BKN dapat mendaftar seleksi P3K tahap 2 sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 5, 11 tahun 2025. Melalui kesempatan perpanjangan pendaftaran dan kriteria pelamar tambahan tersebut, tercatat non-ASN database BKN yang mendaftar seleksi P3K tahap 2 berjumlah 116.498 orang. Sementara itu, non-ASN database BKN yang telah mendaftar seleksi P3K tahap 1 mencapai 1.568.614 orang. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan non-ASN yang terdaftar di database BKN, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN. Dengan demikian, total non-ASN database BKN yang telah terakomodir dalam pendaftaran seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 adalah sebanyak 1.708.951 orang. Adapun untuk non-ASN database BKN yang tidak memenuhi syarat pada seleksi kompetensi P3K tahap 1 atau tidak lulus pada seleksi SKD maupun SKB akan dialihkan ke dalam kebijakan P3K paruh waktu, sesuai dengan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Kepala BKN, Profesor Sudarsono Arif, menyampaikan bahwa seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 termasuk kriteria pelamar tambahan yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Pan-RB nomor 15 tahun 2025 di tengah pendaftaran. P3K tahap 2 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan non-ASN database BKN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Selain itu, non-ASN database BKN yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 juga akan dialihkan dalam kebijakan pengadaan P3K paruh waktu. Implementasi kebijakan ini akan dimulai setelah rangkaian seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 selesai dilaksanakan. Kepala BKN juga menegaskan bahwa instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah pusat tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya. Beliau menyampaikan, "Kami minta komitmen seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah untuk menaati dan menjalankan amanat Undang-Undang ASN ini secara bersama-sama. Mari kita selesaikan tugas besar ini bersama BKN dan Kemenpan RB." Kemudian, terkait kebijakan P3K paruh waktu, dalam siaran pers disampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada non-ASN database BKN yang tidak terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2024. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian permasalahan non-ASN database BKN. Adapun kriteria pegawai non-ASN yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah 1. Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus. 2.
Non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024, namun tidak dapat mengisi lowongan yang tersedia. P3K paruh waktu akan difokuskan pada sejumlah kebutuhan jabatan, seperti guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, operator layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kepala BKN mengimbau para non-ASN database BKN untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah telah berkomitmen agar tenaga non-ASN yang terdata di BKN dapat diangkat menjadi P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu, sesuai kebutuhan. Terakhir, Kepala BKN kembali mengingatkan bahwa instansi pemerintah daerah dan pusat tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya. Ketentuan terkait pengadaan P3K paruh waktu, termasuk perjanjian kerja, hak, dan kewajibannya, telah diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait siaran pers BKN pada tanggal 23 Januari yang lalu. Proses penataan non-ASN masih berlangsung hingga tahun 2025 melalui seleksi P3K tahun anggaran 2024. Bagi rekan-rekan yang telah mendaftar seleksi P3K tahap 2, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 9 hingga 18 Februari 2025 melalui website instansi masing-masing atau akun pelamar. Terima kasih telah menyimak informasi ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar positif agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate informasi terbaru.